فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Pembahasan kemarin berhubungan dengan riwayat Mu'an'in yang padanya ada 3 pendapat. Bagaimana kesimpulan dalam masalah ini? Ja'far. Taib. Itu 3 pendapat dalam masalah ini, khalifillah. Nah, pendapat Imam Muslim yang di atasnya amalan kebanyakan ulama ahli hadis, yaitu riwayat Mu'an'in dihukumi muttasil apabila Mu'an'in dengan Mu'an'an anhunya sezaman dan terbebas dari tadlis. Kemudian yang kedua, pendapat Bukhari dan gurunya Ali Al-Madini mempersyaratkan thubutul liqa'. Harus sabit bahwasanya antara Mu'an'in dan Mu'an'an anhu pernah bertemu. Kemudian yang ketiga, pendapat Imam Ahmad, Abu Zur'ah, Abu Hatim yang menyatakan harus dalam riwayat yang lain ada itsbatus sama'. Harus ada penetapan bahwasanya memang dia mendengar. Nah, dari ketiga pendapat ini, alhamdulillah, yang amalan dibangun di atasnya kebanyakannya adalah pendapat Imam Muslim. Adapun pendapat Bukhari ini terjadi ijma' bahwasanya demikian dihukumi muttasil. Nah, kita lanjutkan. Waqad ishtarata Abu al-Mudzaffar as-Sam'ani ma'al liqa'i tul as-sahabah. Dan Abu al-Mudzaffar as-Sam'ani wahwa Abu al-Mudzaffar Mansur Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Jabbar As-Sam'ani Al-Marwazi sahibul qawati' fi usulil fiqh, termasuk ulama usul Imam As-Sam'ani. Beliau mempersyaratkan ma'al liqa' tulas sohbah atau tulas sahabah, bersamaan dengan pertemuan tersebut dipersyaratkan dia bersahabat dengan gurunya tersebut dalam artian mulazamah yang lumayan panjang. Taib. Qala al-mu'alliq hafizahullah ta'ala wa lam yahki hadzal qawla an ghairi, atau wa lam yuhka ahsan dengan sighah majhul. Walam yuhka hadzal qawlu an ghairi, tidak dihikayatkan pendapat ini dari selain beliau. Wa hujjatuhu anna tulas suhbah yatadammanu ghaliban as-sama' li jumlati ma 'indal muhaddits aw aktsari. Dikarenakan banyaknya bersahabat, bermulazamah atau panjangnya dia dalam bermulazamah kepada syekhnya, yaitu yang dia meriwayatkan darinya, mayoritasnya dia akan mendengar sejumlah dari hadis-hadis yang ada, atau bahkan mayoritasnya. Fatuhmalu an 'alal ghalib wa in kanat muhtamilatan lil irsal.
Maka dalam kondisi seperti ini, kalau dia seorang murid yang lama bermulazamah kepada gurunya, ketika meriwayatkan dengan an, ini dibawa kepada mayoritas bahwasanya dia mendengar. Walaupun ada kemungkinan ada inqitok, tapi kemungkinannya lebih kecil. Ini alasannya. Qala wa zada Ibnu Rusyaid al-amra idahan faqala wa hujjatu hadzal madhhabi hiya al-ula bi'ainiha ay hujjatul madhhab al-awwal al-qailina bi annahu lahu hukmul irsal aw al-inqita'. Walakinnahu khaffafa fi ishtirati as-sama' tansisan fi kulli haditsin li ta'adzuri dhalik wa li wujudil qara'inil mufhamah lil ittisal min iradil isnad wa iradatir raf'i ba'dihim an ba'din inda qawlihim fulan an fulan ma'atulis sohbah. Ibnu Rusyad memberikan penjelasan lebih bahwasanya alasan madhab ini yang mempersyaratkan tulus sohbah, yaitu apa? Alasan dari pendapat yang pertama. Nah, sama persis, yang mengatakan bahwasanya apa? Riwayat mu'an'in itu dihukumi irsal atau inqita'. Akan tetapi, dia memperingan dalam persyaratan sama. Memperingan dalam persyaratan as-sama, yang dia tidak menuntut untuk dalam setiap hadis itu ada tansis. Jadi sebagiannya kalau pendapat Imam Ahmad itu harus setiap hadis ada tansis, di riwayat yang lain mendengar sami'tu gitu, mengatakan sami'tu dari syaikhnya. Tapi ini tidak, karena tidak mungkin tidak mungkin, sehingga mempersyaratkan yang penting berguru lama. Tayyib. Dengan adanya ini, maka qarinah semakin kuat kalau riwayat itu didengar dari gurunya. Ini maksudnya. Tayyib. Ini kesimpulan dari keterangan Ibnu Rusyaid. Wa hadza aidan min madhahibi ahli tasydid. Nah, seperti mazhab Imam Ahmad, cuman lebih rendah lagi ini. Lebih mending daripada mazhab Imam Ahmad, Abu Zur'ah dan Abu Hatim. Wa min dalaili dha'fihi annahu hadatha fil qarnil khamis al-hijri ba'da an istaqarra amal al-muhadditsina ala qabul sanad idza jama'a asy-syurut ats-tsalatsah allati sabaqat fi kalam Ibnu Abdul Bar. Dan di antara bukti-bukti atau dalil-dalil yang menunjukkan kelemahan pendapat ini, bahwasanya pendapat ini muncul di abad ke-5 Hijri. Ya, di abad ke-5 Hijriah. Setelah apa? Tetap amalan ulama ahli hadis tentang diterimanya sanad apabila terkumpul padanya 3 syarat yang telah lewat yang disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar. Apa 3 syarat yang disebutkan Ibnu Abdul Bar di depan? Terus Thubutul liqa, imkanul liqa atau thubutul liqa? Yang disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar yang terjadi isma padanya. Yang dikatakan wakada Ibnu Abdul Bar an yadda'i dzalika aidan. Apa saja? Adalatul muhadditsin, liqa'u ba'dihim ba'dan, kemudian bara'ah minat tadlis. Tayyib, kalau terkumpul padanya 3 hal ini, alhamdulillah, maka apa? Maka terjadi ijma' tentang diterimanya, walaupun apa? Itu riwayat dengan an-anah. Riwayat dengan an-anah. Tayyib, maka diperhatikan yang disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar.
telah lewat. Kemudian waqala Abu Amr Ad-Dani in kana ma'rufan birriwayati anhu qubilatil an'anah. Baik. Apabila dia dikenal dengan periwayatan dari syekhnya, maka an-anah diterima. Ini untuk Abu Amr mempersyaratkan bahwasanya dia dikenal memang meriwayatkan dari syekhnya. Hakadha naqalahu min shalah faman tabi'ahu kabni katsir wa ghairihima wa huwa fi juz'i min al-bahjah. Wa naqalaha Ibnu Rusyaid fi Sunanil Abyan fi mithli ma fi juz'in fi ulumil hadits lid-Dani ma syarhi Bahjatul Muntafi'. Faqala wa ma kana min al-ahaditsil mu'an'anah allati yaqulu fiha naqiluha an fahiya aidan musnadah muttasilah bi ijma'i ahli an-naql idza urifa, ini persyaratannya, idza urifa anna an-naqila adraka al-manqula anhu idrakan bayyinan wa lam yakun mimman urifa at-tadlisu wa illam yadhkur sama'an. Baik. Bahwasanya riwayat an-ana ikhwanillah diterima, dihukumi muttasil secara ijma' apabila diketahui bahwasanya yang menukilkan mendapati yang dinukilkan darinya. Dengan idrakan bayyinan, yaitu betul-betul bertemu. Kalau betul-betul bertemu jelas betul liqa. Ini jelas diterima. Yang terjadi khilaf kalau sekedar imkanul liqa, tapi yang rajih diterima enggak? Diterima sebagaimana pendapat Imam Muslim. Yang terjadi ijma' yaitu ketika terpenuhi 3 syarat ini. Adalatul muhadditsin, kemudian liqa'u ba'dihim ba'dhan, kemudian bara'ah minat tadlis. Walaupun tidak menyebutkan sama. Wa yadhharu min dzalika annahu 'ala madhhabi Muslim, fa innal idrakal bayyin uniya bihil mu'asara al-haqiqiyah al-kafiyah lihtimalis sama'. Dan nampak dari hal tersebut Khanifillah bahwasanya dia berada di atas mazhab Imam Muslim. Kenapa? Karena al-idrak al-bayyin dimaksudkan adalah sezaman. Maksudnya sezaman walaupun tidak bertemu. Tayyib. Sezaman dengan betul-betul secara hakiki dia sezaman, karena kemungkinan dia mendengar. Tayyib. Faqala al-Qabisi in adrakahu idrakan bayyinan. Sama. Al-Qabisi Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Khalaf, wa huwa mutaqaddim ala Dani, wa qad akhadha anhu Dani ba'da ibaratihi al-idrak al-bayyin bainal mu'an'an wal bainal mu'an'in wal mu'an'an anhu. Ini penjelasan yang kesimpulannya sebenarnya telah kita lewati dalam 3 mazhab yang disebutkan kemarin. Jadi makna idrakan bayyinan sebagian membawa kepada yang penting mu'asarah secara hakiki, sezaman secara hakiki. Faqad ikhtalafa al-a'immatu fima idza qala ar-rawi inna fulanan qala. Kita selesai dari pembahasan riwayat an-ana Khanifillah sampai di sini. Kalau diberi tanda saja. Ya, pembahasan tentang riwayat an-ana berarti dari halaman 118 sampai ini 121. Ini riwayat an-ana bagaimana hukumnya? Apakah dihukumi muttasil atau mursal atau munqati'? Dan penting karena banyak kita dapati dalam hadits Khanifillah riwayat dengan an. Kalau datang riwayat dengan an harus dicek. Pertama kali yang dicek apa?
ketika ada riwayat na'am dengan an. Pertama kali yang dicek apa? Yang meriwayatkan dengan an itu dicek apanya? Adalahnya. Na'am, taib thiqah atau enggak. Kalau minimal dia saduq berarti diterima. Kemudian dicek kalau liqa lebih sulit. Dicek dulu apa? Dia masuk dalam tabaqat mudallisin enggak? Kalau sudah masuk pada tabaqat mudallisin, sudah enggak diterima. Paham? Nah, baru kalau lepas dari tadlis, baru apa? Dicek. Nah, thubutul liqa enggak? Atau imkan yang rajih, nah mungkin bertemu saja sudah cukup. Dalam artian sezaman. Sekarang pembahasan berikutnya. Waqad ikhtalafa al-a'immatu fima idza qala rawi inna fulanan qala hal huwa mithlu qawlihi an fulan fayakunu mahmulan 'ala al-ittisal hatta yathbuta khilafuhu aw yakuna qawluhu inna fulanan qala duna qawlihi an fulan kama farraqa bainahuma Ahmad bin Hanbal wa Ya'qub ibn Syaibah wa Abu Bakr al-Bardiji faja'alu an sighatal ittisal wa qawla inna fulanan qala kadza fi hukmil inqita' hatta yathbuta khilafuh. Nah, sekarang pembahasan. Nah, kalau kemarin fulan an fulan. Sekarang seorang perawi mengatakan inna fulanan qala. Terjadi khilaf. Apakah inna fulanan qala seperti lafaz an fulan? Walaupun riwayat an fulan ini lebih banyak daripada yang kita sebutkan di sini inna fulanan qala. Nah, ada yang mengatakan sama. Nah, dibawa kepada apa? Kepada kondisi ittisal. Tentunya selama memenuhi syarat yang telah disebutkan di depan. Sampai sabit hal yang menyelisih tersebut. Nah, atau perkataan inna fulanan qala, diurutkan Hanafilah riwayat seperti ini di bawah 6 riwayat an fulan. Seperti Imam Ahmad, Ya'qub bin Syaibah dan yang lainnya membedakan. Sehingga mereka menjadikan an sebagai sigha ittisal dan inna fulanan qala masuk pada kategori munqati'. Ini pada asalnya, ini ada khilaf. Nah, walaupun perincian Ibnu Salah Al-Hanifiyah dalam masalah ini tentang pendapat Imam Ahmad ini tidak tepat sebagaimana dalam catatan kaki. Lam yufarriq bainahuma Ahmad wa ghairuhu li hadzal ma'na. Nah, jadi Imam Ahmad tidak membedakan antara inna fulanan qala dan an fulan itu dikarenakan makna ini yang dipahami oleh Ibnu Salah. Yaitu bahwasanya an di sisi beliau sighah ittisal dan inna fulanan qala hukumi munqati'. Kenapa? Karena dalam riwayat an telah kita lewati Imam Ahmad apa? Kalau kita lihat Imam Ahmad untuk riwayat an asalnya apa? Berarti di sisi Imam Ahmad harus ada itsbat sama. Berarti di sisi beliau an seandainya tidak ada itsbat sama tidak diterima, ya tidak? Ya. Sehingga dibedakan bukan karena itu. Nah, baik. Tapi untuk hal yang lain yang akan disebutkan. Waqad qala al-Iraqi fi at-Taqyid, "Fama fa'alahu Ahmad wa Ya'qub ibn Syaibah shawabun laysa mukhalifan liqauli Malik wa la liqauli ghairihi." Nah, yaitu membedakan antara an dan anna fulanan qala. Wa laysa fi dzalika khilafun baina ahli an-naql. Fa jumlatul qawli fihi anna ar-rawi idza rawa qissatan aw waqi'atan
fa in kana adraka ma rawahu bi an haka qissatan waqa'at baina yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam wa baina ba'di ashabihi warrawi lidzalika sahabiyyun qad adraka tilkal waqi'ata hakamna laha bil ittisal. Nah, ini jelas. Nah, kesimpulan pendapat dalam masalah ini ikhwanillah, perawi apabila meriwayatkan suatu kisah atau kejadian, jika dia mendapati kejadian yang dia riwayatkan tersebut, misalnya dengan menghikayatkan kejadian yang ada pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berada di depan para sahabatnya, dan rawi adalah termasuk di antara sahabi, dan mendapati kejadian tadi, maka kita hukumi muttasil. Wa illam na'lam anna sahabiyya syahida tilkal qissah, walaupun kita tidak mengetahui bahwasanya sahabi itu menyaksikan kisah itu, yang penting dia mendapati zaman terjadinya kisah, paham? Yang penting dia mendapati zaman terjadinya kisah. Wa in alimna annahu lam yudrikil waqi'ah fa huwa mursalun sahabi. Apabila kita ketahui bahwasanya dia tidak mendapati kejadian itu, tapi dia sahabi, maka kita katakan mursal sahabi. Seperti banyak kisah yang disebutkan oleh siapa? Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas tentang apa? Ibnu Abbas ketika meriwayatkan dari bibinya Maimunah apa? Ihtajama wa huwa muhrim, ihtajama wa huwa shaim. Atau dalam hadis tentang pernikahan beliau, pernikahan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Maimunah. Karena Ibnu Abbas tidak mendapati kisah itu secara langsung. Baik. Wa in alimna annahu lam yudrikil waqi'ah fa huwa mursal sahabi. Wa in kana ar-rawi kadzalika tabi'iyan ka Muhammad ibn al-Hanafiyah mathalan fa hiya munqati'ah. Apabila perawinya seorang tabi'i seperti Muhammad ibn al-Hanafiyah, maka munqati'. Wa in rawa tabi'an sahabi qissatan adraka wuqu'aha kana muttasilan. Jika seorang tabi'i meriwayatkan dari sahabi suatu kisah yang dia mendapati zaman terjadinya itu, maka dihukumi apa? Muttasil, walau lam yusarrih bima yaqtadil ittisal, walaupun dia tidak menegaskan dengan lafaz yang berkonsekuensi muttasil. Wa asnadaha ila sahabi bilafzi anna fulanan qala aw bilafdin qala fulanun. Ya, sama ini. Kalau anna fulanan qala atau qala fulan, tapi yang penting dia mendapati zaman kisah itu, maka dihukumi muttasil aidan. Nah, kariwayat Ibn al-Hanafiyah al-ula an Ammar bi syarti salamati tabi'i min at-tadlisi kama taqaddam. Berarti hampir sama dengan riwayat an. Mendapati zamannya, inilah yang dalam an dikatakan imkan apa? Imkanul luqi. Nah, tayyib, mendapati zaman itu dengan catatan tabi'i tadi selamat dari tadlis. Wa illam yudrikha wala asnada hikayatahi ila sahabi fa hiya munqati'ah ka riwayati Ibn al-Hanafiyah ats-tsaniyah fa hadza tahqiqul qawli fihi. Fa mimman hakka ittifaq ahli an-naql ala dzalik al-Hafidz Abu Ubaidillah Ibnul Muwafiq fi kitabih Bughyatun Nuqad. Jadi kesimpulannya riwayat anna fulanan qal. Nah, kalau yang meriwayatkan itu akhwanifillah mendapati zaman kisah, biasanya ini untuk meriwayatkan kisah. Nah, hikayat yang dia ceritakan, kalau dia mendapati zamannya, maka dihukumi muttasil selama dia selamat dari tadlis. Wa qala Ibnu Hajar fi Nukat wa hasiluhu anna rawi idza qala an fulanin fala farqa an yudhifa ilaihi al-qaul aw al-fi'l fi ittisali dzalika 'inda jumhur bi syartihi sabiq. Nah, wa idza qala inna fulanan fa fihi farqun
Wa dzalika an yunzar fa in kana khabaraha qawlan lam yata'ammad liman lam yudrikhu iltahaqat bihukmi an, ya, bihukmi an. Di situ annya dikasih tanda saja biar tidak membingungkan, dikurung atau dikutip. Kata Ibnu Hajar Khanifillah, nah, jika seorang mengatakan inna fulanan, nah, maka ada perbedaan untuk dilihat, yaitu apabila khabarnya berupa qaul, nah, yang dia tidak akan menyengaja untuk menyampaikan dari orang yang tidak dia dapati, yang tidak dia temui, maka hukumnya seperti hukum apa? An, bila khilaf, tanpa ada khilaf. Kan yaqula tabi'i, seperti tabi'i mengatakan anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu kadza. Nah, fa huwa nadhiru ma law qala an Abi Hurairah. Ini jelas, ya kan? Ini sama kalau mengatakan demikian. Nah, an Abi Hurairah annahu qala sami'tu kadza. Wa in kana khabaraha fi'lan, apabila khabarnya berupa fi'il, nah, nazar atau nudhira, dilihat. In kana rawi adraka dzalika iltahaqat nah bi hukmi an. Jika rawinya mendapati zaman tersebut, maka diikutkan dengan hukum an. Wa in kana lam yudrikhu lam tultahaq bi hukmiha. Jika tidak mendapati, maka tidak diikutkan. Fa kaunu Yaqub Ibnu Syaibah qala fi riwayati Atha an Ibn al-Hanafiyah anna Ammaran marra bin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadza mursal. Innama huwa min jihati kaunihi adhafa ila sighatil fi'li alladhi lam yudrikhu Ibnu al-Hanafiyah. Wa huwa mururu Ammar. Ini harus lihat kisahnya. Nah, idza farqa an yaqula Ibnu al-Hanafiyah anna Ammaran marra bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam marra bi Ammar. Fakilahuma sawa'un fi dhuhuril irsal. Walau kana adhafa ilaiha al-qawl ka an yaqula an Ibn al-Hanafiyah anna Ammaran qala maratu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam la kana dhahirul ittisal. Nah, ini dibedakan. Kalau menghikayatkan hikayat fi'il dengan hikayat qaul khanifillah. Yang jelas kesimpulannya dihukumi seperti an kalau dia apa? Dia taib ada kemungkinan apa? Mendapati zaman tersebut, zaman kisah tadi. Wa dhahaba al-jumhur ila annahuma sawa'un fi kaunihima muttasilaini qala Ibnu Abdul Bar. Nah, wa taqaddama tawdihu annahu la khilafa fihi bain ahli an-naql 'ala al-wajh al-mashruhi sabiqan. Nah, dihukumi muttasil dengan penjelasan yang telah lewat. Wa mimman nassa 'ala dzalika Malik Ibnu Anas. Tayyib. Yani annahu yara an fulan wa anna fulan sawa. Wa hadha laysa 'ala itlaqihi kama taqaddam. Na'am. Tayyib. An awdahnaha. Telah lewat. Yaitu perbedaannya apa berarti? Perbedaannya tipis. Perbedaannya kalau apa tadi? Perbedaan tipisnya bagaimana? Antara an fulan dengan anna fulanan qal. Hah? Aba Zaid. Kalau dikaitkan berupa qaul maka sama dengan an. Terus Kalau dikaitkan berupa fi'il maka harus apa? Mendapati kejadian itu. kalau qaul berarti tidak harus mendapati apa saat
orang tersebut berbicara. Bagaimana? Kalau khabarnya berupa fi'il maka cek ulang. Kalau kabarnya berupa fi'il dicek ulang bagaimana? Apabila rawinya bertemu menjumpai kisah tersebut, Apabila perawinya menjumpai kisah tadi, maka dihukum seperti hukum an. hukumnya seperti hukum an. Terus Dan apabila tidak menemui kisah tersebut Heeh. dan dihukumi Nah, ini yang harus dijelaskan, wa hadza laisa ala itlaqi kama taqaddama an awdahnahu. Ini yang coba dilihat lagi mana yang dimaksudkan ini. Nah, kesimpulannya Alhamdulillah, nah, tentang diterimanya riwayat an dan an, harus perawinya sama-sama apa? Bebas dari tadlis. Kemudian jelas harus perawinya itu na'am thubutul adalah, ya kan? Kemudian kalau an itu kalau ijma berarti apa? Dia ada itsbat bertemu, ya kan? Bertemu. Tapi kalau an ada itsbat, dia mendapati kisah itu, mendapati kisah. Baik, mendapati kisah tersebut. Baik. Nah, ini diperhatikan. Adapun berikutnya insyaallah kita ambil pertemuan yang akan datang.